Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil izzati wa jalal wasyil karimi azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin liutammima makarimal akhlaq wa ala sairil a'immati mujtahidina qaimaini bifaduna masjidin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tak terukur dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Habibana wa Nabi anak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'at dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Salman Al-Fauzi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan dari Prodi PAIB. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang perbandingan konsep filsafat pendidikan antar aliran. Yang pertama yaitu aliran perennialisme, yang mana pertama itu tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan yaitu perennialisme memandang pendidikan itu sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang atau zaman modern ini, terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan ke masa lampau. Untuk tujuan pendidikan yaitu pandangannya mengenai pendidikan dapat menjadi semakin jelas pada pendirian dan sikap perennialisme terhadap tujuan pendidikan sekolah. Dalam konteks pendidikan sekolah, tujuan pendidikan yang ditekankan adalah membantu anak untuk dapat menyingkap dan menginternalisasi kebenaran hakiki, karena kebenaran hakiki ini bersifat universal dan konstan, tetap tidak berubah. Maka hal ini harus menjadi tujuan murni pendidikan. Kebenaran hakiki dapat diperoleh melalui dua jalan. Pertama, latihan intelektual atau intellectual exercise secara cermat untuk melatih kemampuan fikir. Kedua, latihan karakter exercise untuk mengembangkan kemampuan spiritual. Untuk saja itu pendidikan atau guru. Menurut Juhairini Arikunto dalam Jalaluddin Abdullah, peran guru adalah mengajar dan memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru hendaknya orang yang menguasai suatu cabang ilmu, seorang yang guru ahli, a master teacher, bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa menyimpulkan kebenaran yang tepat dan wataknya tanpa celah. Guru dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahlian tidak diragukan. Untuk peserta didik, murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis, hakikat pendidikan upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai kepada subjek didik, mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, sikap dan tindakan kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi di sekitarnya. Untuk kurikulum, yaitu kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar secara kultural. Para siswa harus berhadapan dengan bidang-bidang ini, seni dan sains, yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Dua pendukung dari filsafat perennialis adalah Robert Minard Hutchins dan Mortimer Adler sebagai rektor The University of Chicago. Hutchins 1963 mengembangkan suatu kurikulum mahasiswa S1 berdasarkan penelitian terhadap buku besar bersejarah atau great books dan pembahasan buku-buku klasik. Kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan seminar-seminar kecil. Kurikulum perennialis Hutchins didasarkan asumsi mengenai pendidikan, yaitu pendidikan harus mengangkat pencarian kebenaran manusia yang berlangsung terus-menerus. Kebenaran apapun akan selalu benar dimanapun juga. Pendek kata, kebenaran bersifat universal dan tak terikat waktu. Dua, karena kerja pikiran adalah bersifat intelektual dan memfokuskan pada gagasan-gagasan, pendidikan juga harus memfokuskan pada gagasan-gagasan. Pengolahan rasionalitas manusia adalah fungsi penting pendidikan. Pendidikan harus menstimulasi para mahasiswa untuk berpikir secara mendalam mengenai gagasan-gagasan signifikan. Para guru harus menggunakan pemikiran yang benar dan kritis seperti metode pokok mereka, dan mereka harus mensyaratkan hal yang sama pada siswa. Untuk metode pembelajarannya itu sedang metode pendidikan yang dianjurkan dengan menggunakan metode dalam bentuk diskusi untuk menganalisis buku-buku yang tergolong karya besar, terutama karya filosof terkemuka seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya.
Metode ini dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa akal pikiran mempunyai kemampuan analisis induktif dan sintetik deduktif. Dengan metode diskusi, kecerdasan pikiran peserta didik dapat dikembangkan. Yang untuk kedua yaitu progresivisme. Progresivisme dalam hakikat pendidikan yaitu aliran progresivisme, yang mana dalam pendidikan adalah bagian dari gerakan reformis umum sosial politik yang menandai kehidupan Amerika. Progresivisme sebagai teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekan metode formal pengajaran, belajar mental, dan suasana klasik peradaban Barat. Pada dasarnya, teori menekankan beberapa prinsip, antara lain: pertama, proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Kedua, subjek didik adalah aktif bukan pasif. Ketiga, peran gurunya hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pengarah. Keempat, sekolah harus kooperatif dan demokratif. Kelima, aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk pengajaran materi kajian. Menurut progresivisme, proses pendidikan memiliki dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidikan harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang dikembangkan. Psikologi seperti yang berpengaruh di Amerika, yaitu psikologi dan aliran behaviorisme dan pragmatisme. Dari sosiologi, pendidikan harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Untuk tujuan pendidikannya, yaitu menurut aliran tersebut, tujuannya pendidikan adalah memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Proses belajar terpusatkan pada perilaku kooperatif dan disiplin, di mana kebudayaan sangat dibutuhkan dan sangat berfungsi dalam masyarakat. Untuk pendidik dan guru, peranan guru adalah membimbing siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan proyek. Guru harus menolong siswa dalam menentukan dan memilih masalah-masalah yang bermakna, menemukan sumber-sumber data yang relevan, menafsirkan dan menilai akurasi data, serta merumuskan kesimpulan. Guru harus mampu menganalisis siswa, terutama pada saat apakah ia memerlukan bantuan khusus dalam suatu kegiatan sehingga ia dapat meneruskan penelitiannya. Guru dituntut untuk sabar, fleksibel, berpikir interdisipliner, kreatif, dan cerdas. Didik. Proses pelajaran terpusat kepada anak, namun hal ini tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginan. Untuk selanjutnya itu peserta didik. Proses belajar terpusat kepada anak, namun hal ini tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya, karena ia belum cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai. Anak memang banyak berbuat dalam menentukan proses belajar, namun ia bukan menentu akhir. Siswa membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dalam melaksanakan aktivitasnya. Untuk kurikulumnya, yaitu kurikulum disusun sekitar pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Sains sosial sering dijadikan pusat pembelajaran yang digunakan dalam pengalaman-pengalaman siswa dan dalam pemecahan masalah serta dalam kegiatan proyek. Kurikulum seharusnya menggunakan pendekatan interdisipliner. Buku merupakan alat dan proses belajar, bukan sumber pengetahuan. Untuk metode pembelajarannya, metode yang digunakan adalah metode ilmiah dalam inquiry dan metode problem solving. Baik, untuk selanjutnya yaitu aliran esensialisme. Untuk hakikat pendidikannya yaitu yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Menurut Joffard, esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang terpilih untuk mempunyai tata yang jelas. Untuk tujuan adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan dikenal oleh semua orang. Selain merupakan warisan budaya, tujuan pendidikan esensialnya adalah mempersiapkan manusia untuk hidup, namun hidup tersebut sangat kompleks dan luas sehingga kebutuhan kebudayaan untuk memberikan kontribusi untuk mempersiapkan hidup tersebut. Kontribusi sekolah terutama bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa, terutama tujuan pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya memadai untuk mempersiapkan manusia hidup. Untuk pendidik atau guru dianggap sebagai seseorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk ditiru dan digugu. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas berada di bawah pengaruh
pengawasan guru. Peserta didik, yaitu kurikulum esensialisme seperti hanya perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran subjek mata content di sekolah dasar, penekanannya pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan matematika. Di sekolah menengah diperluas dengan perluasan pada matematika, sains, humaniora, bahasa, dan sastra. Untuk metode pembelajaran, yaitu metode tradisional menekan pada inisiatif guru. Untuk selanjutnya yaitu aliran rekonstruksi. Aliran dalam hakikat pendidikannya itu pendidikan merupakan usaha sosial. Misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Tujuan pendidikan yaitu sekolah-sekolah rekonstruksi berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tugas sekolah-sekolah konstruksionis adalah mengembangkan insinyur-insinyur sosial. Warga negara mempunyai tujuan mengubah cara radikal wajah masyarakat masa kini. Untuk tujuan pendidik rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk pendidik atau guru harus membuat para peserta didik menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dan membantu mereka merasa mengenali masalah-masalah tersebut. Untuk peserta didik, siswa hendaknya dapat dipandang sebagai bunga yang sedang mekar. Hal ini mengandung arti bahwa siswa adalah regenerasi muda yang sering tumbuh menjadi manusia membangun masyarakat masa depan. Untuk kurikulum yaitu kurikulum berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi itu umat manusia yang termasuk di dalamnya masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Untuk metode pembelajaran yaitu analisis kritis terhadap kerusakan-kerusakan masyarakat dalam kebutuhan-kebutuhan programatik untuk perbaikan. Dengan demikian, dengan menggunakan metode-metode pemecahan, analisis kebutuhan, dan penyusunan program akhir perbaikan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan beberapa aliran-aliran yang mana dibandingkan dengan imperialisme dan lain sebagainya dalam filsafat pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama dalam pendidikan, filsafat pendidikan yaitu untuk kembali sebagai suatu proses mengembangkan kebudayaan sekarang. Terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan ke masa lampau. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Salman Al-Fauzi, izin mengundurkan diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.